Saudara-saudari terkasih, bayangkan Anda berada di tengah keramaian yang sangat ramai. Banyak suara terdengar bersamaan, begitu banyak orang berbicara sehingga semuanya terasa seperti kebisingan yang tidak jelas. Namun tiba-tiba seseorang memanggil nama Anda dengan jelas. Seketika itu juga Anda menoleh karena tidak ada suara yang lebih mudah dikenali daripada ketika seseorang menyebut nama kita sendiri. Sebuah panggilan yang personal mampu menembus keramaian dan langsung menyentuh hati. Bacaan esok hari memperlihatkan bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi peristiwa besar dalam sejarah keselamatan, tetapi juga sebuah panggilan yang sangat personal. Kebangkitan Tuhan menyentuh hati manusia secara pribadi sebelum akhirnya meluas menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam Injil, Maria Magdalena datang ke makam Yesus dengan hati yang penuh kesedihan. Ia berdiri di luar makam sambil menangis. Baginya, kematian Yesus adalah kehilangan yang begitu mendalam. Bahkan ketika Yesus yang bangkit berdiri di dekatnya, Maria tidak segera mengenalinya. Ia masih terjebak dalam kesedihan dan kebingungan. Namun semuanya berubah dalam satu momen yang sangat sederhana tetapi mendalam. Yesus memanggilnya dengan satu kata, Maria. Ketika mendengar namanya disebut oleh sang guru, seketika itu juga ia mengenali Yesus. Dalam satu panggilan personal itu, kesedihan berubah menjadi sukacita, air mata berubah menjadi harapan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus pertama-tama menyentuh manusia secara pribadi. Tuhan tidak hanya hadir sebagai sosok yang jauh atau sebagai gagasan teologis yang abstrak, Ia hadir sebagai pribadi yang mengenal kita dan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dalam pengalaman Maria Magdalena kita melihat bahwa iman seringkali lahir dari perjumpaan yang sangat personal dengan Tuhan. Seringkali dalam hidup kita juga mengalami situasi seperti Maria Magdalena. Ada saat-saat ketika kita merasa kehilangan arah, diliputi kesedihan, atau bahkan tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di sekitar kita. Namun Tuhan tetap hadir dan memanggil kita. Ketika kita membuka hati untuk mendengar panggilannya, kita mulai mengenali kembali kehadirannya dalam hidup kita. Perjumpaan personal dengan Kristus yang bangkit tidak berhenti pada pengalaman batin saja. Setelah Maria mengenali Yesus, ia langsung menerima sebuah perutusan. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Maria yang sebelumnya datang sebagai seorang yang berduka, kini diutus sebagai pewarta kebangkitan. Ia menjadi orang pertama yang membawa kabar sukacita Paskah kepada para murid. Di sini kita melihat sebuah dinamika penting dalam iman. Kebangkitan memang dimulai secara personal, tetapi tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan selalu mendorong seseorang untuk berbagi kabar baik dengan orang lain. Kesaksian menjadi tanda bahwa iman itu hidup dan berbuah. Hal yang sama juga tampak dalam bacaan pertama. Setelah mendengar pewartaan Petrus tentang Yesus yang bangkit, banyak orang terharu hatinya dan berkata, "Apakah yang harus kami perbuat?" Mereka kemudian bertobat dan dibaptis, dan pada hari itu sekitar 3.000 orang menerima iman. Dari satu kesaksian lahirlah komunitas yang semakin besar. Dengan demikian kebangkitan Kristus selalu memiliki dua gerak sekaligus, menyentuh hati secara pribadi dan mengutus kita untuk bersaksi. Setiap orang yang sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dipanggil untuk membawa terang itu kepada orang lain. Saudara-saudari, pada masa oktav Paskah ini, kita diajak untuk merenungkan kembali apakah kita pernah mendengar Tuhan memanggil kita secara pribadi. Dan jika kita telah mengalami perjumpaan dengannya, apakah kita juga berani menjadi saksi kebangkitan itu bagi sesama? Karena ketika kesaksian itu dibagikan, semakin banyak orang akan mengalami harapan, sukacita, dan keselamatan yang berasal dari Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati.